Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini saya akan membahas satu soal yang mana ini banyak ditanyakan oleh siswa, yaitu jika diketahui persegi panjang PQRS dan sebuah titik di dalam persegi panjang di mana PO-nya 3, OQ-nya 12, OS-nya 11, berapakah nilai OR-nya? Oke, ini yang ada sebuah rumus yang bisa dipakai. Ya, rumus ini bisa langsung kita terapkan. Tapi sebelum saya bahas rumus ini, saya ingin menjabarkan dulu bagaimana rumus itu bisa didapatkan. Oke, jadi ntar rumus itu bisa langsung digunakan untuk mengerjakan soal ini. Ini misalkan ini saya buang dulu. Nah, ini saya buang dulu, kemudian saya ingin membuat rumusnya. Nah, langkah pertama ini kita buat sebuah garis di mana garis ini sejajar dengan sisi persegi panjang yang atas dan yang bawah. Jadi dia sejajar. Karena sejajar otomatis ntar bagian yang ini itu akan sama dengan yang sebelah sini, yang bawah juga sama dengan yang bagian bawah yang kanan. Jadi seperti itu. Ini saya kasih A, ini juga B, saya kasih B gitu ya. Nah, rumusnya gini. Saya ingin menggunakan segitiga yang sebelah sini. Nah, segitiga yang ini dengan menggunakan Pitagoras, yaitu OS-nya saya kuadratkan. OS-nya kalau saya kuadratkan itu jadinya pakai Pitagoras, AO dikuadratkan ditambahkan dengan AS dikuadratkan. Nih, ini untuk segitiga yang pertama. Jadi yang ini ya. Kemudian untuk segitiga yang kedua, saya ambil ini segitiga yang kedua, di mana di situ kita mencari PO-nya atau OP-nya. OP-nya dikuadratkan, kita gunakan Pitagoras di segitiga yang ini, maka diperolehlah OP kuadrat itu sama dengan AO kuadrat ditambahkan dengan AP kuadrat. Ini untuk segitiga yang kedua. Kemudian setelah itu kita bisa juga menerapkan dengan pola yang sama di segitiga yang ketiga. Ini segitiga yang ketiga, yaitu kita gunakan Pitagoras dengan mengambil OR-nya. OR kuadrat ini kalau dikuadratkan sama dengan RB kuadrat, benar ya? Ditambahkan apa? Ditambahkan OB kuadrat, benar ya, seperti itu. Kemudian segitiga yang 4 juga sama, yaitu OQ kalau dikuadratkan itu sama dengan OQ dikuadratkan sama dengan apa? OQ kalau dikuadratkan sama dengan QB kuadrat ditambahkan dengan OB kuadrat. Nah, ini ada yang sama, yang mana yang kedua ini kita bisa kurangi. Nah, yang ini kita kurangi supaya OA kuadratnya itu hilang. Sehingga diperolehlah di situ kalau kita kurangi, yang sebelah sini kita kurangi ya. Jadi OS-nya 1 kita kurangi dengan 2, itu akan diperoleh OS kuadrat dikurangi OP kuadrat itu akan sama dengan, nah ini dikurangi hilang. Nah, jadi itu hilang sehingga tinggal dikurangi AS kuadrat dikurangi AP kuadrat. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita lakukan untuk menghilangkan OB dan OB-nya, OB kuadrat ya, yaitu persamaan yang 3 kita kurangi dengan persamaan yang 4. Sehingga diperolehlah di sini OR kalau dikuadratkan dikurangi OQ dikuadratkan itu akan sama dengan RB kuadrat dikurangi QB kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan lagi AS, RB, AP, dan QB.
Di sini AS, AS-nya itu, nah, AS yang ini AS. Jadi AS itu sama dengan RB. Nah, kemudian AP yang bawah, bagian bawah, AP itu sama dengan QB. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi AS dan QB ini sama. Berarti AS ini bisa kita AS kuadrat min AP kuadrat bisa kita tuliskan RB kuadrat dikurangi AP-nya diubah dengan QB kuadrat. Nah, inilah rumus yang kita bisa gunakan sehingga bentuk yang ini sama dengan bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang sebelah ini. Oke, saya tuliskan rumusnya sehingga di sini diperoleh OS kalau dikuadratkan OS kuadrat min OP kuadrat itu akan sama dengan OR kuadrat min OQ kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Yang negatif saya pindah aja sehingga OS kuadrat kalau ditambahkan dengan OQ kuadrat akan sama dengan OR kuadrat ditambahkan OP kuadrat. Negatif, OP-nya pindah ke kanan, OQ-nya pindah ke kiri. Oke, jadilah ini rumus yang bisa kita gunakan. Oke, tinggal masukkan rumusnya. Kalau kita masukkan rumusnya nilai-nilainya ya, OS-nya itu 11 kuadrat ditambahkan OQ-nya itu OQ 12 kuadrat sama dengan OR-nya itu yang diminta OR kuadrat tambahkan OP-nya itu adalah 3 kuadrat. Berarti ini kita bisa hitung 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144, kemudian E kuadrat tetap ditambahkan 3 kuadrat itu 9. Ini X-nya, E kuadratnya ini bisa kita hitung jadinya 256. Nah, ini sudah kejawab. 256. X kuadratnya sama dengan 256. Nah, masih ingat 256 itu berapa kali berapa? 16 kali 16 ya. Jadi di sini X-nya sama dengan 16. Oke, ketemu bahwa UR-nya itu sama dengan 16. Oke, terima kasih pembahasan ini telah memperhatikan pembahasan ini. Nah, semoga ini bisa membantu kalian untuk menjawab soal yang ditanyakan oleh guru kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.